Malam itu, di ruang tertutup stadion setelah kekalahan menyakitkan 1-0 dari Irak, Erick Thohir memanggil Patrick Kluivert untuk berbicara empat mata. Tak ada kamera, tak ada staf, hanya dua sosok yang menanggung beban jutaan harapan rakyat Indonesia. Dengan suara pelan namun tegas, Erick berkata, "Patrick, saya minta maaf. Tapi kita harus bicara tentang masa depan timnas." Sejak menit pertama pertandingan, suasana sudah terasa menegangkan. Irak tampil agresif, memainkan tempo cepat dengan pressing ketat, sementara Indonesia mencoba bertahan dan sesekali menyerang lewat serangan balik cepat. Namun tekanan luar biasa dari tim Timur Tengah itu membuat Garuda kesulitan mengembangkan permainan. Patrick Kluivert tampak berdiri di tepi lapangan dengan wajah serius. Pelatih asal Belanda itu tahu bahwa pertandingan ini adalah titik krusial. Satu kesalahan bisa menghapus impian besar seluruh bangsa. Namun sayangnya, bola tidak berpihak kepada Indonesia malam itu. Menit demi menit berjalan tanpa gol, tetapi setiap detik terasa seperti beban yang berat. Eliano Reinders dan Haye berjuang keras di lini tengah, mencoba membangun serangan dari bawah. Namun pertahanan Irak terlalu kokoh, dan setiap upaya selalu kandas sebelum mencapai kotak penalti lawan. Pada menit ke-72, bencana itu datang. Sebuah kesalahan kecil di lini pertahanan membuat penyerang Irak lolos dari kawalan. Dalam satu sentuhan cepat, bola ditembakkan keras ke sudut kanan bawah gawang Martin Paes. Stadion Mensadak Hening. Gol itu seperti menembus dada setiap supporter Indonesia yang hadir malam itu. Paes terjatuh dengan wajah tertunduk, sementara pemain Irak berlari merayakan gol kemenangan mereka. Di sisi lain, para pemain Indonesia terpaku di tempatnya. Tidak ada yang saling menyalahkan, hanya tatapan kosong yang menggambarkan betapa beratnya menerima kenyataan itu. Di tribun penonton, ribuan supporter Garuda tampak meneteskan air mata. Ada yang menggenggam bendera merah putih erat di dada, ada yang hanya bisa duduk terdiam memandangi lapangan. Mereka datang dengan harapan besar, namun pulang dengan hati yang remuk. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Skor akhir 1-0 untuk Irak. Hasil yang bukan hanya kekalahan dalam angka, tapi juga kekalahan dalam mimpi. Dengan hasil ini, Indonesia resmi dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menunduk lama di pinggir lapangan. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Ia tahu, momen ini akan menjadi salah satu yang terberat dalam karir kepelatihannya. Di seberang lapangan, Erick Thohir berdiri diam dengan tatapan kosong. Erick tidak langsung meninggalkan tribun. Ia menatap para pemain satu persatu, seolah ingin menahan amarah dan kekecewaan yang menumpuk. Namun di wajahnya juga tersirat kesedihan yang dalam. Ia tahu, perjalanan panjang dan kerja keras selama ini harus berakhir dengan hasil yang belum sesuai harapan. Begitu masuk ke ruang ganti, suasana hening menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berbicara. Hanya terdengar suara napas berat para pemain dan sesekali isak tertahan. Jai Idzes duduk memegangi kepala, sementara Paes menutupi wajah dengan handuk. Erick kemudian masuk perlahan. Ia memandang seluruh pemain dan staf kepelatihan dengan tatapan tegas namun penuh perasaan. "Saya tahu kalian sudah berjuang," katanya pelan. "Tapi kita juga harus realistis. Target kita adalah Piala Dunia, dan malam ini kita gagal." Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Patrick Kluivert menatap Erick tanpa bicara. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ia tahu, mungkin malam ini adalah malam terakhirnya duduk di kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Erick menghela napas panjang, lalu meminta maaf kepada seluruh staf kepelatihan. Ia mengatakan bahwa keputusan berat akan segera diambil. "Kita tidak bisa terus begini," ujarnya. "Kita harus berani berubah demi kemajuan sepak bola kita." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Beberapa pemain meneteskan air mata. Mereka tahu, keputusan ini tak bisa dihindari. Federasi harus mengambil langkah demi menjaga masa depan sepak bola Indonesia. Media segera memberitakan kabar itu dengan cepat. Erick Thohir evaluasi Patrick Kluivert. Begitu judul-judul besar menghiasi portal berita malam itu. Publik pun ramai membahasnya, antara mendukung langkah Erick atau menilai keputusan itu terlalu cepat. Namun bagi Erick, tidak ada waktu untuk menunggu. Ia percaya, kekalahan ini adalah tanda bahwa sistem harus dibenahi dari dalam. Ia tidak ingin melihat Garuda kembali gagal di masa depan hanya karena menunda keputusan penting. Dalam wawancara singkat selepas pertandingan, Erick mengatakan, "Saya bertanggung jawab penuh atas hasil ini. Tapi saya juga harus memastikan masa depan timnas tetap cerah. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh." Pernyataannya itu disambut berbagai reaksi. Ada yang memuji ketegasan Erick, ada pula yang menilai bahwa pelatih baru seperti Kluivert butuh waktu adaptasi lebih panjang. Namun Erick tetap teguh pada pendiriannya. "Sepak bola tidak menunggu kesiapan," katanya. "Sepak bola menuntut hasil. Kalau kita mau ke Piala Dunia,
kita harus siap menghadapi kenyataan. Ucapannya itu viral di media sosial dan memancing perdebatan besar di kalangan pecinta bola nasional. Sementara itu, para pemain berusaha bangkit dari keterpurukan. Mereka kembali ke hotel dengan wajah lesu, namun tetap saling menyemangati. Asnawi sempat berkata kepada rekan-rekannya, "Kita kalah hari ini, tapi Garuda tidak akan pernah berhenti terbang." Ucapan itu menjadi semacam penguat moral. Meski pahit, kekalahan ini bukan akhir segalanya. Sebaliknya, ini adalah pelajaran berharga tentang arti perjuangan dan tanggung jawab membawa nama bangsa di panggung dunia. Di tanah air, jutaan pendukung tetap menunjukkan cinta mereka. Media sosial dipenuhi pesan dukungan untuk para pemain. Banyak yang menulis, "Kami tetap bangga. Kalian sudah berjuang." Kalimat sederhana, namun mengandung makna mendalam bagi seluruh skuad Garuda. Erick Thohir pun menulis pesan di akun pribadinya. "Hari ini kita gagal, tapi saya janji, ini bukan akhir. Kita akan bangun lagi, lebih kuat, lebih siap." Pesan itu mendapat respons positif dari publik, menandakan bahwa semangat untuk maju masih menyala di hati rakyat Indonesia. Rapat darurat digelar di kantor PSSI. Erick memimpin langsung. Di sana dibahas rencana evaluasi besar-besaran terhadap sistem pembinaan, pelatih, hingga strategi jangka panjang timnas. Tidak hanya untuk tim senior, tapi juga untuk semua level usia. Erick ingin memastikan kegagalan ini menjadi titik balik. Ia tidak ingin hanya mengganti pelatih tanpa memperbaiki akar masalah. Ia tahu, jika sistem tak berubah, siapapun pelatihnya akan menghadapi hasil yang sama. Dalam konferensi pers resminya, Erick berbicara dengan nada tenang. "Kita mungkin gagal ke Piala Dunia, tapi kita tidak gagal bermimpi. Saya janji, Garuda akan kembali bangkit. Kita hanya perlu waktu, disiplin, dan kebersamaan." Ucapan itu mendapat tepuk tangan panjang dari jurnalis yang hadir. Banyak yang melihat, meski kecewa, publik mulai memahami bahwa sepak bola Indonesia sedang dalam proses besar menuju profesionalisme sejati. Malam itu, ketika stadion sudah sepi dan lampu mulai padam, seorang petugas kebersihan menemukan bendera merah putih yang tertinggal di tribun. Ia menatapnya sebentar, lalu melipatnya dengan hati-hati. Bendera itu menjadi simbol bahwa meski gagal, cinta rakyat pada timnas Indonesia tidak akan pernah pudar. Kekalahan ini mungkin pahit, tapi setiap luka adalah pelajaran. Setiap kegagalan adalah fondasi bagi kemenangan berikutnya. Dan seperti kata Erick Thohir di akhir konferensinya, Garuda memang jatuh malam ini, tapi percayalah, suatu saat nanti ia akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Begini pernyataan mengejutkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, usai laga timnas Indonesia melawan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan, dengan ekspresi serius ia berkata, "Saya tidak pernah melihat dukungan dan semangat seperti ini. Indonesia kalah, tapi jiwa mereka menang besar malam ini." Kalimat itu langsung mengguncang dunia sepak bola, namun, sorotan pasca pertandingan tidak hanya tertuju pada skor. Kepemimpinan wasit M. Aning asal Tiongkok yang didampingi oleh timnya memicu kontroversi hebat, terutama terkait sejumlah keputusan di kotak penalti dan insiden kartu yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Protes keras dan viralitas keputusan wasit di media sosial telah menarik perhatian otoritas sepak bola tertinggi dunia. Kekalahan 0-1 timnas Indonesia dari Irak di Jeddah tidak hanya melenyapkan harapan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga memicu badai kontroversi yang meluas hingga ke markas besar FIFA di Zurich. Setelah berjam-jam hening yang diisi dengan analisis mendalam terhadap rekaman pertandingan, Gianni Infantino, Presiden FIFA, akhirnya tampil di hadapan pers dengan wajah yang menunjukkan kekecewaan mendalam dan tekad untuk bertindak. Pidato Infantino dimulai dengan mengakui semangat juang timnas Indonesia. Tetapi dengan cepat beralih ke isu yang membuat dunia sepak bola Asia terpecah, kepemimpinan wasit M. Aning dari Cina. "Kami di FIFA menjunjung tinggi integritas permainan, dan kami memastikan bahwa setiap tim, terlepas dari peringkatnya, mendapatkan keadilan yang sama di lapangan. Malam ini, berdasarkan tinjauan awal kami terhadap insiden-insiden krusial di Jeddah, saya harus mengatakan ada keraguan serius yang tidak dapat diabaikan," ujar Infantino sorot matanya tajam. Infantino secara spesifik menyoroti dua keputusan M. Aning yang menjadi sorotan utama, mengutip laporan yang diterimanya dari komite wasit yang dipimpin oleh Pierluigi Collina. Pertama, insiden pada menit ke-69 di mana potensi peluang gol yang jelas dari Doku telah dihentikan oleh pemain belakang Irak, Zaid Tahsen. Laporan teknis kami menunjukkan bahwa wasit seharusnya mengeluarkan kartu merah langsung, bukan hanya kartu kuning. Keputusan ini secara langsung merampas keuntungan besar bagi timnas Indonesia, tegas Infantino. Namun yang paling mengguncang adalah pernyataan Infantino mengenai insiden di injury time babak kedua. Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Infantino dengan nada meninggi,
adalah pelanggaran yang jelas terjadi di dalam kotak penalti pada injury time yang dilakukan oleh pemain yang sama, Zai Tahsen, terhadap Kevin Dix. Wasit M. Aning memang memberikan kartu merah kepada pemain Irak itu. Namun, ia gagal memberikan penalti, dan yang lebih fatal, ia menolak meninjau insiden tersebut melalui VAR, meskipun Kapten Timnas Indonesia Zai Idzes sudah meminta. Infantino kemudian meluncurkan pernyataan yang sontak menjadi headline global. FIFA tidak akan mentolerir ketidakpatuhan terhadap protokol VAR, apalagi jika hal itu secara fundamental mengubah jalannya pertandingan. Saya mengumumkan secara resmi bahwa Komite Disiplin dan Komite Etik FIFA akan segera membuka penyelidikan mendalam terhadap kinerja wasit M. Aning dan seluruh tim ofisial pertandingan. Penyelidikan ini akan fokus pada apakah ada unsur kelalaian profesional yang sangat parah, atau yang lebih buruk, adanya pelanggaran etika dan fair play, tegas Infantino. Ia kemudian menutup konferensi persnya dengan menggarisbawahi potensi konsekuensi ekstrim. Kami akan bertindak cepat, transparan, dan tanpa kompromi. Jika penyelidikan kami secara definitif menyimpulkan bahwa keputusan wasit M. Aning merupakan kesalahan yang disengaja atau kelalaian fatal yang secara langsung dan signifikan merugikan Timnas Indonesia serta melanggar prinsip integritas kompetisi, maka Dewan FIFA memiliki otoritas untuk mengambil keputusan korektif yang paling serius, lanjutnya dengan wajah tegang. Saya tegaskan, jika terbukti bersalah dan pelanggaran tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam statuta FIFA, maka opsi untuk membatalkan hasil 0-1 dan memerintahkan pertandingan ulang antara Timnas Indonesia dan Irak adalah hal yang tidak mustahil. Kami berhutang kepada jutaan penggemar Indonesia dan kepada integritas kualifikasi Piala Dunia untuk mencari keadilan tertinggi. Pernyataan Infantino tersebut mengubah kekecewaan menjadi harapan baru bagi supporter Garuda. Dunia kini menanti hasil penyelidikan darurat FIFA yang berjanji akan memberikan keputusan yang adil. Meskipun hal itu berarti membatalkan hasil yang telah tercatat di papan skor, keputusan atas nasib M. Aning dan kemungkinan pertandingan ulang kini berada di tangan badan tertinggi sepak bola global. Pengumuman yang disampaikan Gianni Infantino bukanlah sekadar pernyataan pers. Itu adalah mercusuar yang membelah kegelapan. Bagi jutaan rakyat Indonesia yang hatinya hancur menyaksikan perjuangan Garuda terhenti oleh keputusan wasit yang dipertanyakan, kata-kata Infantino bagai embun penyejuk di tengah gurun kekecewaan. Mimpi yang telah terkubur di jeda kini secara ajaib kembali bernapas. Selama 48 jam ke depan, seluruh Indonesia akan menahan napas menanti hasil investigasi Komite FIFA. Ini bukan lagi sekadar hasil pertandingan sepak bola. Ini adalah ujian bagi prinsip fair play yang selama ini dijunjung tinggi oleh olahraga global. Akankah FIFA benar-benar membuktikan janjinya untuk membela keadilan, bahkan dengan risiko mengulang sejarah dan membatalkan skor resmi? Jika investigasi membuktikan apa yang diklaim publik Indonesia, bahwa kesalahan fatal dan penolakan terhadap VAR merampas peluang emas Indonesia, maka tim Garuda akan mendapatkan kesempatan kedua yang belum pernah terjadi. Mereka akan kembali ke lapangan netral, membawa beban harapan dan kepercayaan dari seluruh bangsa untuk bertarung ulang demi tempat yang seharusnya mereka perjuangkan. Penantian ini sungguh menyiksa, tetapi juga membangkitkan semangat. Keadilan mungkin belum sepenuhnya mati. Keputusan atas nasib M. Aning dan kemungkinan rematch yang akan dicatat sejarah kini berada di tangan badan tertinggi sepak bola global. Indonesia menanti dengan harapan membara bahwa integritas akan menang dan Garuda akan terbang kembali untuk meraih impian Piala Dunia. Sambil menangis, Kelvin Verdong menggambarkan betapa sakit rasanya Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Suasana ruang ganti tim nasional Indonesia pasca kekalahan dari Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 dini, hari WIB dipenuhi dengan duka dan kekecewaan mendalam. Harapan untuk melangkah lebih jauh dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus kandas. Di antara para pemain yang terpukul, bek sekaligus gelandang anyar Garuda, Kelvin Verdong, menunjukkan ekspresi emosional yang menyentuh hati. Pemain yang memperkuat klub Lille di Eropa ini tak mampu membendung air matanya saat menggambarkan rasa sakit yang ia rasakan setelah Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Seorang kapten yang biasanya tenang dan berwibawa, malam itu kehilangan kendali. Di tengah sorak-sorai ribuan penonton, ia berdiri tegak menantang ketidakadilan. Wajahnya penuh amarah, suaranya bergetar menahan emosi. Ia tak peduli kamera menyorot, tak peduli dunia menilai, yang penting kebenaran harus diucapkan. Inilah kisah nyata Zai Idzes, kapten Timnas Indonesia, yang berani menuding wasit asal Cina dibayar. Sebuah pernyataan yang mengguncang dunia sepak bola Asia dan membuat nama Indonesia kembali diperhitungkan di mata dunia. Pertandingan itu seharusnya menjadi ajang pembuktian Timnas Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semua rencana, kerja keras,
Dan semangat para pemain seolah dirampas begitu saja oleh keputusan-keputusan wasit yang dianggap tidak masuk akal. Wasit asal Cina itu menjadi sorotan utama malam itu. Jai Itzes, yang biasanya tenang dan fokus, kali ini meledak. Wajahnya merah padam, matanya menatap tajam ke arah sang pengadil lapangan. Setelah peluit panjang dibunyikan, ia langsung menghampiri media dengan langkah berat dan kata-kata yang membuat dunia terdiam. Ia menyebut wasit itu telah merusak pertandingan dan bahkan dengan berani mengatakan, "Saya rasa dia sudah dibayar." Ucapan itu seperti bom meledak di dunia sepak bola. Tak butuh waktu lama, video Jai Itzes saat mengungkapkan kekecewaannya viral di seluruh platform media sosial. Tagar wasit dibayar mendadak menjadi trending di Indonesia, bahkan sampai masuk daftar tren di beberapa negara Asia. Warganet pun terbagi dua. Ada yang mendukung penuh Jai Itzes karena merasa keberaniannya mewakili suara jutaan rakyat Indonesia yang kecewa. Namun, ada pula yang khawatir kata-kata sang kapten akan berujung pada sanksi dari AFC. Tapi bagi Jai, yang terpenting adalah kebenaran harus diungkap. Erick Thohir pun angkat bicara. Dengan nada tegas, ia menyebut bahwa PSSI akan mengajukan protes resmi ke AFC. "Kami tidak bisa diam ketika keadilan diinjak-injak," ujarnya. Ia menambahkan bahwa wasit seharusnya menjaga integritas pertandingan, bukan menghancurkan semangat pemain. Di ruang ganti, suasana mencekam. Para pemain duduk terdiam. Beberapa menunduk, sebagian lagi menitikkan air mata. Mereka tahu betul, mereka telah berjuang habis-habisan, namun hasil di lapangan tak mencerminkan perjuangan itu. Shin Taeyong terlihat murung. Ia tak banyak bicara, hanya memandang papan taktik yang sudah ia coret berkali-kali. Dalam hati kecilnya, ia tahu anak-anak asuhnya layak menang malam itu. Namun takdir berkata lain, atau mungkin, tangan manusia yang ikut bermain di balik layar. Sementara itu, dunia sepak bola Asia mulai ramai memperbincangkan kejadian tersebut. Beberapa media dari Jepang, Korea, hingga Qatar menyoroti kontroversi yang terjadi dalam laga itu. Mereka mempertanyakan keputusan wasit yang memberi penalti bagi tim lawan padahal tayangan ulang jelas menunjukkan tak ada pelanggaran. Jai Itzes kemudian menjadi simbol perlawanan. Ia disebut sebagai kapten yang tak hanya bermain untuk kemenangan, tapi juga untuk kehormatan bangsa. Banyak legenda sepak bola Indonesia memberi dukungan. Dari Bambang Pamungkas hingga Evan Dimas, semua satu suara, Jai berani karena benar, namun tekanan dari AFC semakin besar. Mereka meminta klarifikasi langsung dari Jai Itzes dan PSSI terkait pernyataannya yang dianggap mencoreng nama baik federasi. Tapi Erick Thohir kembali berdiri di depan. Jika bicara kebenaran dianggap salah, maka sepak bola sudah kehilangan maknanya. Tegasnya. Sementara itu, supporter Indonesia di seluruh dunia menggelar aksi solidaritas. Di Jakarta, ratusan orang berkumpul di depan kantor PSSI membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk Garuda." Di Arab Saudi, diaspora Indonesia melakukan doa bersama untuk mendukung timnas. Di media sosial, Jai Itzes menulis pesan singkat yang menyentuh hati. "Saya tidak menyesal berkata jujur. Saya hanya ingin sepak bola Asia jadi lebih adil." Pesan itu mendapat jutaan tanda suka dan komentar dari para fans di seluruh dunia. Tak hanya supporter, bahkan beberapa pemain dari negara lain ikut angkat suara. Bek asal Jepang menulis, "Saya menonton pertandingan itu, dan saya tahu apa yang Jai maksud." Sementara pemain Vietnam menulis, "Sepak bola harus dijaga dari kecurangan, bukan dilindungi oleh kekuasaan." AFC yang awalnya diam, akhirnya bereaksi. Mereka mengumumkan akan meninjau ulang kinerja wasit yang memimpin laga tersebut. Namun, banyak pihak menilai langkah itu hanya bentuk formalitas belaka untuk meredam amarah publik. Erick Thohir tak berhenti di situ. Ia mengirimkan rekaman lengkap pertandingan ke FIFA sebagai bukti adanya kejanggalan. "Kami ingin dunia tahu, tim kami tidak kalah karena kualitas, tapi karena keputusan yang mencurigakan," katanya dalam konferensi pers. Di tengah semua kekisruhan itu, Jai Itzes tetap berlatih seperti biasa. Namun dari matanya terlihat ada luka yang belum sembuh. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Ini bukan lagi sekadar tentang laga, tapi tentang harga diri bangsa. Beberapa hari kemudian, muncul rumor bahwa wasit asal Cina itu sedang diselidiki oleh federasinya sendiri karena dugaan pelanggaran etik. Meski belum ada bukti kuat, kabar itu cukup untuk membuat publik semakin yakin bahwa Jai Itzes tidak asal bicara. Media Belanda pun ikut menyoroti. Mereka menulis, kapten keturunan Belanda ini telah menjadi pahlawan bagi bangsa baru yang dicintainya. Dunia mulai melihat Indonesia bukan lagi sebagai tim kecil, tapi sebagai negara yang berani melawan ketidakadilan. Di sisi lain, para pemain muda timnas menjadikan Jai Itzes sebagai teladan. Mereka belajar bahwa menjadi pemain hebat bukan hanya soal skill, tapi juga keberanian membela kebenaran. Bahkan beberapa pemain U17 menulis di akun mereka, "Kami ingin seperti kapten kami."
Supporter pun semakin solid. Mereka menggelar doa bersama di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, semangat membela timnas menyala. Semua sepakat, apapun yang terjadi, Garuda tak boleh tunduk pada ketidakadilan. Erick Thohir mendapat banyak pujian karena sikapnya yang tegas. Ia dianggap sebagai pemimpin yang tak gentar menghadapi tekanan luar. Di beberapa talkshow olahraga, para pengamat menyebut langkah Erick sebagai bukti bahwa Indonesia kini bukan lagi negara yang bisa dipermainkan. FIFA mulai memperhatikan kasus ini dengan serius. Beberapa pejabatnya bahkan meminta laporan lengkap dari AFC. Dunia mulai bertanya-tanya, apakah sepak bola Asia sedang diwarnai kepentingan politik dan uang? Ketika tekanan terus meningkat, AFC akhirnya menjatuhkan sanksi ringan kepada wasit tersebut. Namun bagi rakyat Indonesia, itu belum cukup. Mereka menuntut agar pertandingan diulang atau setidaknya hasilnya dibatalkan. Jai Itzes menolak untuk menyerah. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya mungkin bisa dilarang bermain, tapi saya tidak akan diam melihat keadilan diinjak." Kalimat itu membuat jutaan orang di seluruh dunia terharu. Hari-hari berlalu, namun semangat perlawanan itu tak padam. Bahkan supporter dari Malaysia dan Filipina ikut memberi dukungan kepada Indonesia. Mereka berkata, "Hari ini Indonesia dirugikan, besok bisa jadi kami yang alami." Sepak bola Asia akhirnya tersadar. Kasus ini menjadi pelajaran besar bahwa suara keadilan tak bisa dibungkam. Dari lapangan hijau, api kebenaran menyala, dan Jai Itzes menjadi simbolnya kini. Setiap kali ia mengenakan ban kapten dengan lambang Garuda di dadanya, ada makna yang lebih dalam. Ia tak hanya mewakili 11 pemain di lapangan, tapi seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan. Dan di akhir kisah ini, kita belajar satu hal penting, bahwa sepak bola bukan sekadar permainan. Ia adalah cermin perjuangan, keberanian, dan cinta pada tanah air. Jai Itzes telah membuktikannya, bahwa kadang satu suara jujur bisa mengguncang seluruh dunia. Itulah kisah penuh emosi dan keberanian yang akan dikenang sepanjang masa. Karena bagi bangsa ini, keadilan bukan sekadar kata, tapi napas perjuangan yang akan terus hidup dalam setiap detak jantung Garuda.